Siap? Nah, oke siap. Ini tolong layarnya Pak Diki, rule-nya terlebih dahulu. Rule-nya. Nah, ayo rule-nya. Nih. Nah, tadi fokusnya habis. Betul nggak? Pulsanya habis juga bisa. Jadi pedot gitu ya. Nah, ini. Jadi aturannya seperti ini. Ini teman-teman. Nih aturannya biar gini ya. Terlibat sepenuh hati. Jadi ikut bergerak. Ya, saya berdiri, ikut berdiri. Kita ngolek, ikut ngolek. Kita begini, ikut ngolek. Ayo, jawab setuju. Pokoknya seolah-olah saya ada di depannya, jawab aja setuju, setuju gitu ya. Ikut nyanyi, kalau waktu nyanyi ikut nyanyi, ikut gerak, ikut jawab di chat, begitu ditanya ikut aktif. Ketika Anda ikut aktif, wah tentu saja kesempatan Anda untuk tidak fokus tadi jadi mendadak fokus. Ini ternyata ini penting sekali dibuat rule seperti ini gitu ya. Kemudian harus positif dan semangat begitu. Jadi kayak tadi misalnya, lupa doanya kok di doa dipimpin secara agama Islam, kok tidak netral, positif boy, tetap boleh doa dengan agamanya masing-masing. Jadi bukan tidak tersinggungan, kita positif aja, damai-damai hati ini gitu ya. Nanti kita akan break jam berapa aja Pak Diki, ada break jam untuk sembahyang ataupun silakan Anda siap-siap silakan. Jadi Pak Diki breaknya nanti jam berapa? Jam 3.15. 3.15 ya, terus kemudian breaknya sampai jam 3.30. Ya, 3.30. Terus kemudian break sore lagi? Maghrib itu jam 6, Pak. Jam 6, breaknya jam 6. Betul Pak Diki ya? Iya. Jam 6, 6.45 masuk begitu ya? Betul. 6.45 masuk, terus kemudian kita hajar lagi ya. Malam hari ini ya, sampai ini ya. Semangat sampai subuh, hajar. Saya seneng ini semua yang bilang hajar, semangat Mas. Nah, tentu saja ada yang Pak, loh ini kotanya berbeda, diatur sendiri kan gitu ya. Jadi semangat, tetap semangat, cepat-cepat pokoknya diatur sendiri. Ini seminar untuk orang dewasa, bukan anak-anak yang harus ayo sembahyang. Enggak. Sempat pada waktu zaman dulu pernah Pak Diki pada waktu ikut saya, GM saya ini seminggu pertama sudah hampir keluar. Boleh saya ceritain Pak Diki ya? Ketika hampir keluar terus dia bilang, wah saya jadi tidak boleh sembahyang. Kata, loh, saya bilang, kamu sudah tidak sembahyang, nyalain orang lain, berarti dosanya 2 kali. Saya bilang gitu. Jadi bolehnya, bukan boleh, wajib. Oh, no. Kalau sama ada yang wajib, harus sembahyang, ya sembahyang. Jangan nyalain orang, jangan negatif. Gitu. Ambil tanggung jawab sendiri. Ini baru namanya positif dan semangat. No. Kemudian terbuka dan mau belajar. Kosongkan kepala kita mulai masukkan lagi. Kalau kita sudah tahu, sudah selalu, itu sudah penuh ya. Untuk apa ada di sini gitu ya. Kalau kita terbuka dan kita mendapatkan manfaat, bahkan saya ikut seminarnya Anthony Robin aja sampai 12 kali, Wealth Mastery saya ikut 4 kali, Money Mastery saya ikut 5 kali. Lupa tuh apa kan tidak diulangi. Selain ada pengulangan, saya terus masih dapat insight-insight yang luar biasa. Repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Jadi kalau kita sudah tahu, oke, tambah tajam lagi. Pertanyaan sudah praktek belum? Nah, ini open mind dan terus mau belajar. Yang keempat, mencatat. Boleh screenshot. Tadi saya baru belajar sama Pak Diki. Pak Diki kalau screenshot pakai komputer gimana? Karena saya jarang pakai komputer, biasanya live gitu ya. Oh, command, save, kemudian 4, terus kemudian di drag, terus kemudian diapain Pak Diki setelah drag gitu ya. Setelah di drag, terus kemudian di enter gitu ya. Jadi langsung oke, beres. Nah, boleh dipoto dan Anda wajib untuk mengerjakan PR. Nanti pada waktu break makan, bila perlu nanti saya malam ini ya, saya akan kasih satu yang namanya break, terus kemudian ngerjakan PR, supaya malam bisa langsung diajar, dibahas, begitu ya. Nanti besok pagi ya kita bahas. Nah, kemudian ada hadiahnya. Hadiah bagi yang bisa menjawab di akhir hari setiap hari pertanyaan-pertanyaan ini. Terus kemudian ada buku-buku yang saya double gitu ya, ada buku-buku mau saya bagi-bagi. Ini saya sebelumnya tidak pernah bagi-bagi buku. Ini saya mau bagi buku, ini ada bukunya Robert Kiyosaki, ada Blair Singer, terus kemudian macam-macam nih buku-buku yang ini ada Instant Cash Flow dari guru-guru saya yang saya punya bukunya bukan hanya satu, tapi buku saya double-double ya. Wes, saya ambil dari perpustakaan. Perpustakaan saya ada udung, tidak karu-karuan, wes jangan tanya perpustakaan saya. Jadi nantinya ya, Anda nih asik belajar buku-buku ini yang saya double-double. Pak Tung kok double sih? Satu sudah punya dikasih. Yang kedua, beli lagi tanpa belum dibaca, masih plastikan beli lagi. Jadi ada 2, ada 3, beli lagi. Jadi ya seru sekali nih. Ini kayak ini dari murid saya, ada yang save, ada yang begini. Jadi ada buku-buku akan saya bagikan setiap sore gitu ya, setiap malam. Setiap hari akhir acara, setiap akhir acara nanti sampai malam gitu ya, akhir acara kita bagi-bagi supaya lebih semangat, supaya yang pada waktu perhatian lebih sungguh-sungguh. Nah, ini
Kemudian berikutnya sedia air minum, boy. Air minum, air minum, air minum, air minum, air minum. Sedia air minum yang banyak. Jadi minumnya berapa sih? Nih teman-teman, mari kita terlibat ya, tes keterlibatan pertama. Kita minum 30 cc per kilogram. Oke ya, silahkan. 30 cc per kilogram. Kalau 30 cc per kilogram berarti mari kita hitung ya. 30 cc kemudian dikali berat badan. Kalau saya misalnya 80 kilo, berarti saya harus minum berapa ini? Saya harus minum berarti berapa? 2400 cc atau 2 liter atau 2,4 liter. Nah, sekarang teman-teman, ini per hari ini yang lebih masuk akal. Silakan berat badan Anda berapa, Anda terlibat. Nah, ini dengan terlibat Anda mikir, ngitung. Oke. Berat badan Anda apa kayak saya tadi saya kali 30 cc kali 80 berarti saya 2,4 liter. Ini ada yang bilang suara bergema tidak jelas. Apakah yang lain jelas? Tolong diketik jelas. Kalau yang jelas, oh jelas kok. Ya berarti bukan saya doang nih, yang lain jelas kok. Ya kalau yang semua bergema ya kita harus perbaiki berarti penyiarnya. Tapi kalau bisa jadi jaringan internet Anda gitu ya. Siap pulsa ya, karena biasanya kalau sampai malam, hari kedua, hari ketiga bisa pulsanya. Yang ngajar masih semangat, pulsanya pedot, makanya terus tengkurap, goleng-goleng begitu ya. Wah ini terlibat, wah ini keren, ini terlibatannya jelas, jos nih. Wah, matikan Bluetooth atau ada WiFi dekatnya ya, harus fokus ke tempat sini. Yang lain jelas kok, Anda terputus-putus berarti bukan dari saya, tapi dari Anda. Please komplain sama jaringan Anda. Sambil saya ngaca sih. Wah ini kesempatan. Biasanya ngaca nggak pernah ngaca belas, ini ngaca melihat diri sendiri jadi ngaca. Jadi sir-siran. Wah ini keren, mantap, jelas, jos. Oke, sudah ganteng, makasih. Ulang terakhir apa ya, bakso? Makasih. Yuk, sekarang kita lanjutkan dulu. Pak Diki kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Ini semangat semua, ini saya seneng nih. Respon semua, mantap. Jos Marco Jos nih terlibat. Kembali ke aturannya dulu Pak Diki. Kembali ke aturannya. Ini bawa manfaat nih aturannya ini. Pak Diki, kok gambarnya enggak muncul? Oh, muncul loh, ini muncul. Yang lain bilang muncul loh, ya muncul itu ya. Berarti bukan saya. No. Tolong lanjut muncul elit banyak banget ini Mas Eri Japing. Oke, tolong Pak Diki gambarnya Pak Diki. Tolong gambarnya yang tadi Pak Diki, yang layarnya yang tentang aturan rule. Nah, ini ya. Terlibat sepenuh hati. Ikut teriak, jadi kita ada jadi orang gila, tak apa, yang penting dapat manfaat daripada lo ditanya, ces lo kan jadi bahaya. Semangat, positif, semangat, terbuka mau belajar, mencatat, boleh di plus screenshot, di foto dan mengerjakan PR. Ingat, ada hadiah, bagi-bagi buku setiap hari, setiap akhir acara di setiap hari. Nih, tolong dicetak. Pak, sudah mau selesai, belum bagi-bagi buku Pak, ayo tanya apa? No, nanti saya akan tanya nih, oke. Terus kemudian sedia air minum ya, nanti minum. Ayo minum, ayo. Kanpe dulu minum ini penting. Kalau kita mau seger, kita harus minum seger gitu ya. Seger, ayo minum. Nah, seger. Langsung kita lanjut. Nih, yuk kita lanjut Pak Ariswandi. Oke, ngejus. Oke, lanjut ini tolong Pak Diki layarnya ini penting sekali. Anda foto boleh, screenshot boleh. No. Ya, saya lanjutkan dulu nih. Nih. Apa yang penting dalam kehidupan Anda? Nih, tolong dijawab. Apa yang paling penting dalam kehidupan Anda? Tolong diketik. Ayo, kebahagiaan, keren, apalagi keluarga, jos, kesehatan. Mantap, keluarga bijaksana, mantap. Keluarga happy, boleh, kesehatan, iman, uang. Wih, keren bilang uang juga. Freedom. Wah, kesejahteraan ini. Terus apalagi nih? Kamu, wah paling penting kamu itu ya. Wah, ini ada sehat, betul, passive income, penting perjuangan, damai, dunia akhirat, masuk surga. Mau sekarang? Enggak gitu ya. Oke, ini saya rangkumkan ya, ini yo teman-teman. Oke, ini saya rangkumkan yang sudah ngetik, terima kasih nih. Banyak yang rata-rata ngomong tentang kesehatan, tentang Tuhan atau iman, keluarga kita harmonis, anak-anak sukses di sini, kaya raya atau punya banyak passive income, bijaksana tadi, anak-anak sukses. Oke, kalau kita masa depan yang baik, keren. Oke, mari kita lihat nih. Wah, ini ada yang double, bahagia, sehat, keluarga harmonis, kabeh aja Pak Siswanto, jos. Nah, sekarang waktu kita ya.
sebentar teman-teman, saya mau sharing dulu gitu ya, teman-teman. Jadi pada waktu saya kena COVID, terus kemudian merenung, hasil renungan saya ini, saya share ya. Pada waktu saya tidak bisa bernapas, menggigil luar biasa, harus pakai kursi roda lemas, gak karu-karuan, digotong dari, kalau misalnya mau ke kamar mandi aja ngebel, susternya ngangkat, aduh. Terus bahkan sampai WhatsApp pesan-pesan terakhir, kalau meninggal mau diapain, gimana, WhatsApp ke anak saya pesan terakhir, harus rawat mamahnya, harus bagaimana. Tentu saja istri saya nangis-nangis gak karu-karuan, dan kita usaha macam-macam. Tapi pada waktu itu dari hasil perenungan saya ngalami hampir lewat itu beberapa kali, bukan sekali. Sekali pada waktu mau kena tsunami. Pada waktu itu saya naik Star Cruise pergi ke Phuket 1 hari sebelum mendarat. Phuket kena tsunami. Kalau itu saya mendarat duluan, tidak ada tuh saya bandingin hari ini. Gimana gitu ya. Itu juga shocking, juga saya merenung. Makanya buku Finansial Revolution saya jadi gara-gara hal itu. Saya keliling seminar gara-gara itu. Yes. Kan mau nulis buku tidak jadi buku, itu kayak ditegur sama Tuhan, hei katanya mau nulis buku, mana? Menurut teman yang beragama Islam menyatakan bahwa, kalau saya salah atau dilalat, semua orang pasti meninggal tapi tinggalkan 3 hal. 1, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya yang baik terus. Yang kedua, amal jariahnya. 3, ilmu yang bermanfaat. Nah pada waktu itu, saya mau nulis buku, sudah selesai 5 bab tapi tidak selesai-selesai. Hidup saya sudah enak, sudah pindah ke rumah mewah, sudah punya Mercy-nya aja sudah Mercy ikhlas gitu ya, yang baru juga, ya keren, dahsyat. Nah kemudian anak saya bahkan pada waktu itu lahir itu, kalau anak saya pertama itu anaknya BCA karena yang bayarin BCA, anak yang kedua dalam kondisi miskin luar biasa, harus lahir di kelas 3 gitu aja. Dokternya pun sungkan tidak mau dibayar karena masih ada saudara, sudah tidak minta bayaran. Anak saya ketiga sudah di super VVIP 2 kamar, mobil pertama yang dinaikin anak saya sudah Mercy tadi, Mercy ikhlas. Mobil pertama kali ceprot, naik mobil pertama kali sudah Mercy gitu ya. Ya memang untungnya anak saya gitu ya. Ya doa saya kan seperti itu, bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Terus kemudian yang terjadi itu buku saya akhirnya jadi. Jadi sebenarnya perubahan itu datang karena manusia punya alasan sangat kuat. Nanti kita akan sharing ilmu ini, penting sekali. Karena diajarin kayak apapun strateginya, why-nya not big enough. Tidak dipraktekin. Nah, kemudian ya saya pernah kena penyakit yang tanda kutip bisa membablaskan orang, yaitu keracunan merkuri. Karena saya tidak makan apapun, tidak makan daging, saya makan cuma ikan gitu ya. Ikan, sayur, dan buah, sama tentu saja begini. Ternyata tidak bisa membuat saya mencerna karena ikan itu ternyata ada merkurinya. Terus tambalan gigi, kalau tambalan gigi itu ada yang amalgam, yang hitam, yang mengkilat, ataupun even silver ataupun emas, itu ada merkurinya. Sekali ada luar radiasinya, 52 efek yang tidak karu-karuan dari tubuh saya. Terus merkurinya diambil, dicopot, terus kemudian mulai tes jantung tidak lolos, tes begini tidak lolos, mau asuransi tidak dapat, tidak mau ada asuransi yang mau ngasih, asem tenan sampai saya pergi ke dokter ahli jantung, 2 lulusan Jepang, 1 lulusan Belgia, masih dokternya bilang, ini sehat loh, ini tidak apa-apa ini pesudun. Akhirnya ketahuan keracunan merkuri dosis tinggi tadi. Tapi tidak ada yang lebih mencekamkan daripada kena COVID. Jadi teman-teman yang hari ini masih sehat, please deh, saya baru aja terima video orang Surabaya, dalam waktu 4 hari, kakaknya yang lagi hamil, perempuan, meninggal dunia, mamahnya meninggal dunia, papahnya meninggal dunia. Hanya dalam waktu 4 hari. Jadi kalau Anda belum kena COVID, please deh, jaga jarak, cuci tangan, kemudian juga pakai masker. Kalau tidak perlu, tidak usah. Bisa dari rumah. Saya ketika kena COVID, ketika menggigil tidak karu-karuan. Ketika mau jalan sudah tidak bisa. Kemudian jam 3 pagi nafas saja tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa nafas, kira-kira panik. Saya panik. Terus kemudian mau diambil darahnya, dites oksigennya di darah saya ada berapa, dicoblos di sini sampai melentung segede bola pingpong, hitam semua, tidak berhasil. Coblos di sini tidak berhasil, coblos di depan sini tidak berhasil, 7 kali tidak berhasil. Terus kemudian susternya bilang, ini kurang air. Nah itu kesalahan saya, kurang minum. Harus Anda minum, makanya minum penting sekali. Bukan 8 gelas, 30 cc itu yang benar per kilogram, itu minimal. Lebih boleh kalau terlalu banyak kembung juga.
Nah, terus kemudian apa yang saya lakukan, saya langsung minum. Saya langsung minum 1 botol, ini langsung habis 600. Tambah menggigil. Jadi kalau kena COVID harusnya air hangat. Nah, ini sekarang lagi merebak luar biasa nih. Kemarin ini tanyain teman-teman khususnya di Surabaya, tuh begitu banyak. Aduh. Pak Tung sembuh kenapa? Saya bilang yang menyembuhkan saya itu ada 6. Satu adalah Tuhan yang menghendaki sembuh, itu selesai, sudah tidak bisa diomong, semua sembuh karena Tuhan. Kenanya di mana? Di pesawat saya, dari Surabaya pergi ke Jakarta waktu itu, waduh bahaya sekali nih Bu Yohana begitu ya. Terus kemudian yang kedua, apa obat-obatan dari dokter, tentu saja tidak boleh ngobatin sendiri. Saya ditanya, Pak Tung obatnya ini azitromisin. Iya, saya dikasih obat macam-macam itu untuk uji coba, karena belum ada obatnya. Jadi dites mari sembuh kan, dengar sana obatnya wasi, wadahnya wasi. Saya wah serem-serem obatnya gitu ya. Nah kemudian ini tentu saja pengobatan dari dokter itu penting sekali. Tapi yang ketiga itu adalah air putih tadi, air putih hangat itu membuat saya. Yang keempat adalah pernapasan Wim Hof. Pak ini saudara saya tadi kena COVID, terus harus gimana? Saya pernapasan Wim Hof itu sesak napas, Pak tuh harus gimana? Pernapasan BIM HOF. Nah nanti kita boleh praktek juga Pak Diki, entah hari ini atau besok belajar pernapasan Wim Hof. Wah kita jadi fresh. Itu oksigen di paru-paru saya, di darah saya mendadak jauh lebih tinggi dari normal. Orang kena COVID itu kalau normal 80 sampai 108, orang kena COVID itu di bawah 60, di bawah 50, di bawah 40 sampai dimasukin selang kemudian pompa udaranya itu namanya ventilator. Saya begitu kasih masker oksigen langsung pernapasan Wim Hof. Begitu jam 7 dites langsung normal 80 sampai 108, saya 100 dan feeling good, tenang. CO2-nya, karbon monoksidanya, dioksidanya, karbon dioksidanya, orang yang sakit itu kena COVID itu biasanya CO2-nya di atas 50%, orang normal 30%-an, saya 19%. Jadi very good one. Jadi please deh belajar pernapasan Wim Hof. Ada Hima Pratiwi, oh teman-teman SMA itu, halo Bu Yohana Francisca, salam balik gitu ya. Nah kemudian yang ketiga minum air putih hangat ya, masih ingat? Yang keempat pernapasan Wim Hof. Yang kelima VCO, Virgin Coconut Oil. Minumnya berapa? Anda boleh nonton di Instagram saya banyak. Saya minum jam 4 pagi itu 2 sendok, terus karena minum air hangatnya cukup banyak, jam 6.30 sampai jam 9 saya ke belakang 3 kali. Langsung lancar keluar, air keluar minyaknya kuning-kuning, bagus. Jam 10 saya minum setengah botol, 125 cc. Mereknya apa? Enggak peduli mereknya, yang penting Virgin Coconut Oil 100% plus apa? Cold press, dapatnya dari di cold press di press gitu aja. Jadi itu saya minum 125 cc jam 12 sampai jam 6 sore, ternyata ke belakang 7 kali betul sampai nggak tahan, sampai kena celana, jangan sampai saya cuci-cuci di rumah sakit, yes. Tapi dalam hal ini ternyata yang membuat saya salah satunya VCO, setelah saya pulang saya baca itu ternyata kok bagus sekali, termasuk antivirus, antibakteri. Besok paginya hari kedua saya minum 5 sendok, masih ke belakang-belakang lagi, besoknya sisanya tinggal 100 cc saya habisin sekali di hari ketiga, hari keempat 5 sendok lagi, hari kelima saya minum setengah botol lagi pun sudah tidak ke belakang lagi, entah terbiasa atau mungkin sudah detoksnya sudah bersih gitu ya. Kemudian itu jadi, saya ulangi ya, yang menyembuhkan satu adalah WIM HOF, betul tadi yang nulis 30 cc kali berat badan, yang ketiga adalah pernapasan air, sebentar. Yang kedua adalah pengobatan dari dokter, tentu saja. Yang ketiga air hangat, yang keempat pernapasan Wim Hof, yang kelima Virgin Coconut Oil, yang kelima, yang keenam hati yang gembira. Wih, top banget itu. Saya nyanyi-nyanyi. Jadi karena saya kan pesan terakhir, terus kemudian saya mau charter private jet pada waktu itu SOS untuk pergi ke Singapura, karena Singapura kan matinya paling sedikit pada waktu itu 0 Masian. Ternyata enggak juga, orang sampai Singapura didiemin aja, sama aja, enggak diapa-apain, kasih vitamin, kasih ini aja. Cuma kan sejauh saya memata memandang, saya bilang SOS. Karena saya sudah ngirim anak adik saya itu 2, bukan hanya 1, saya charterkan private jet untuk bawa ke Singapura. Sambil charter juga. Ternyata ditolak, karena Singapura tidak menerima impor penyakit COVID katanya. Nah, teman saya kan teman baik gitu ya. Pak Edi Syariat Madja yang punya SCTV kan punya satu yang namanya private jet. Saya bilang istri saya, kontak Pak Edi Syariat Madja. Nah, waktu kontak tuh istri saya nangis-nangis. Ternyata enggak bisa, jadi tetap belum private jet berangkat sendiri enggak bisa. Jadi di karantina aja enggak ditolak, enggak ada yang penyakit, enggak bisa terima sama sekali mereka. Dan kemudian yang terjadi pada waktu istri saya telepon Pak Edi Syariat Madja dan nangis-nangis, Pak Edinya jam 9 pagi telepon saya.
Pak Tung, jangan ngomong-ngomong negatif loh. Didengar setan, diiyain, diambil sungguh bagaimana? Nih, apakah suara saya jelas? Mohon sebentar. Pak Tung memang top, antisipasi Mas naik. Oh jelas kok, jadi yang kurang keras berarti bisa jadi bukan saya, tapi dari sambungan internet Anda. Ini jelas loh ya, bukan. Nih, tapi oke, terima kasih. Nah sekarang saya lanjutkan. Nah pada waktu jam 9 pagi saya ditelepon Pak Edi Syariat Maja, disebutkan Pak Tung kalau hati yang gembira itu menyembuhkan obat yang luar biasa. Tapi kalau patah semangat itu menghancurkan tulang, sudah remuk Anda. Kemudian dari saat itu saya mulai nyanyi-nyanyi dan fokus kepada ini, gembira ria, ngarang sendiri plus lagu yang pernah saya dengar, saya gabung jadi satu, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Suster masuk, saya nyanyiin, saya ajak nari, saya ajak begini, saya memutuskan jadi pasien yang paling ceria gitu ya, yang positif dan semangat gitu. Bahkan di Instagram saya itu ada yang komen, suster dari Siloam Kelapa II bilang, Pak Tung, dulu tuh kalau saya lagi suntuk, saya sering masuk ke kamarnya Pak Tung supaya diajak nyanyi, supaya saya nonton Pak Tung seneng gitu ya, ceria. Sekarang nggak ada pasien kayak Pak Tung, pasiennya surem-surem, berkeluh kesah. Nah, kenapa kok saya bisa hati yang gembira? Satu, keputusan. Yang kedua, fokus saya memang yang gembira. Saya WhatsApp yang cerita-cerita yang negatif, enggak. Kalau sekarang saya masih buka WhatsApp yang kayak tadi cerita, oh ada yang meninggal. Itu bagus untuk nakut-nakutin supaya kita waspada. Tapi kalau sudah kena, please deh. Kalau sudah kena, please deh, jangan wes buka-buka hal-hal yang negatif itu enggak usah, ngikutin mati berapa, itu enggak usah. Fokus lawak. Lawak yang keren itu Cak Lontong. Anda ketik di YouTube lawak, banyak banget. Cak Lontong, terus kemudian Suci, yang stand up komedi Indonesia gitu ya, Panji, wah banyak lawaknya. Yang terakhir ini Gus Aldi, wah yang solawat itu wah, keren banget itu. Weh, jangan prank solawat, majos banget Gus Aldi, wah, ya, itu top. Sule, no boleh. Nah jadi dengan demikian Anda fokusnya ke gembira dan fokusnya membantu orang lain. Jadi gembira ini kalau kita fokus diri sendiri kita sedih. Kalau kita fokus membantu orang lain, kita organize dana kumpulin untuk ngasih bantu, jadi fokus ada harapan. Saya fokus gembira itu membayangkan bahwa saya pulang nanti dari rumah sakit, oh kalau badai COVID berlalu, saya mau datang dengan saudara-saudara saya dari istri saya ke Tawangmangu lagi, nginep bareng, aduh wis beres. Sama keluarga saya juga nanti kemana, terus saya baru nulis buku, belum selesai ini Business Revolution, Happiness Revolution, Property Revolution, harus selesai dulu, hidup dulu, jadi masih punya harapan, membuat saya semangat hidupnya luar biasa. Nah tapi yang menarik teman-teman, ini yang menarik, yang saya pelajarin pada waktu kena COVID, saya merenung, kan nggak boleh kemana-mana, di rumah sakit sendiri ya, di kamar sendiri, lumayan, ada yang digabung, aduh serem banget digabung. Ya sudah diterima kalau ada yang di renteng-renteng gitu ya, ada yang saya kasih testimoni, ada wartawan yang sakit digabung, begitu datang aja langsung sebelahnya bilang, itu kemarin baru mati, ya berarti tidur di tempatnya orang mati, padahal di rumah sakit ya biasa-biasa aja gitu ya. Wah ini Wes Cokro Suryo Tawangmangu itu dekat rumah saya, Magetan Jos loh, Magetan Indah dekat Sarangan tuh Magetan, Ciamik tok Mas. Nah terbukti ngelawak mujarab sembuhkan sakit, yes loh, lawak itu membuat kita jauh lebih semangat dan lebih happy. Nah sekarang saya sharing, ada yang hasil perenungan saya dari kena COVID, mau? Kalau Anda mau silakan ketik, mau? Saya akan kan, mau silakan, mau. Ini ada kaitannya tentang kita kaya atau tidak kaya. Oke, terima kasih Was yang mau banyak nih. Yang teman-teman sekali lagi kalau memang di daerahnya berbeda, sudah ada jam untuk sembahyang, ya Anda aktif. Sedangkan kita nanti breaknya adalah jam 3:15 ya. Oke, nanti Pak Diki ingatkan saya. Nih, mari kita lanjutkan dulu. Mari kita lanjutkan. Nah, hasil perenungan saya nomor 1. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam hidup ini kita fokus kepada hal-hal yang tidak penting, maka hal-hal tidak penting tadi tumbuh dan hidup kita menjadi hidup yang tidak penting. Ini penting ini ya. Jadi tidak penting. Oke. Saya ulangi ya. Nomor 1, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Itu pelajaran pertama yang saya renungkan. Yang kedua, kalau Anda fokus kepada hal-hal yang tidak penting tumbuh. Dan hidup Anda jadi tidak penting. Contohnya, Anda fokus main game. Lupa main game juara dunia bisa begini. Wah, penting Anda main
buka jadi YouTuber tentang analisa main, nah itu Anda masih lumayan. Atau Anda fokus untuk membuat game, boleh. Tapi kalau Anda main game doang, juara dunia Pak, dapat hadiah sekian juta dolar, yang juara dunia satu. Anda fokus bisnis, begitu banyaknya orang kaya melalui bisnis itu dapat duit yang begitu banyaknya kan gitu ya. Jadi yang kedua, di mana Anda fokus, hati-hati fokus. Kalau Anda fokus kepada hal yang tidak penting, hidup Anda tidak penting. Kemudian yang ketiga adalah ini. Kalau Anda fokus kepada satu hal yang penting, Anda jadi master, jadi ahli sampai detailnya di hal-hal yang penting itu tadi. Satu hal. Yang ketiga, yang keempat, kalau Anda hanya fokus kepada satu hal, tentu saja Anda jadi master di sana, tapi hidup Anda tidak balance. Jadi alangkah baiknya yang keempat ini, tulis terlebih dahulu apa yang penting-penting dalam kehidupan. Kenapa saya tadi tanya, apa yang penting dalam kehidupan Anda? Ini dari perenungan dari COVID ini tadi gitu ya. Yang penting jangan hanya satu, ada satu keluarga doang. Tuhan, ya boleh, Tuhan adalah segalanya gitu ya. Jadi, God is everything gitu ya. Tapi kembali lagi kalau Anda hanya Tuhan, ya terus ya saran saya jangan menikah. Karena Anda kan fokus saja pada Tuhan, tidak fokus untuk membesarkan anak Anda, tidak fokus untuk keluarga Anda, tidak fokus ini ya. Ini jadi yang keempat, Anda tulis dulu fokus Anda yang penting-penting, jangan hanya satu hal saja. Nah ini yang penting ini ya. Ini saya pelajari. Nah kelima, Anda mulai susun actionnya supaya hal-hal yang penting ini tercover dalam kehidupan Anda. Saya share ya, 6 hal yang saya tulis pada waktu saya kena COVID tadi yang penting apa. Bagi saya nomor 1 adalah bijaksana. Terus tindakannya apa supaya saya bijaksana? Nih, harus baca kitab suci, silakan. Kalau Anda Islam, tentu saja Al-Quran itu sudah judulnya di depan, Iqra, bacalah. Pertanyaannya, siapa yang sudah baca sampai selesai? Sudah khatam, kecuali Pak Diki sudah ini, Pak Diki saya jadi saksinya itu karena ada partner yang harus baca, ini Pak Diki sama Pak Buat pada waktu itu. Nah demikian juga kalau Anda Kristen, sudah nggak Anda baca kitabnya? Ada Buddha, sudahkah Anda baca kitabnya? Gitu. Pak, saya tidak bisa bahasanya, ya terjemahannya dulu. Tapi kembali lagi terus baca. Teman saya paling baru 4 putaran gitu ya, baru baca 4 putaran, lumayan. Tapi untuk bijaksana harus apa? Baca buku. Ya silakan, kalau Anda harus baca buku, harus baca apa? Anda harus baca buku, ya baca buku untuk bijaksana. Dalam minimal 1 minggu. Kalau harian tidak memungkinkan minimal 1 minggu. 1 minggu kasih jadwal, bijaksana. Kemudian yang kedua, sehat panjang umur. Contohnya, saya treadmill. Semalam masih treadmill. Hari ini jatahnya push up nih. Push up. Besok treadmill lagi. Treadmill. Tapi karena apa? Kalau Anda mau sehat, langkahnya apa? Mau panjang umur, langkahnya apa? Makan. Ini saya lagi proses menurunkan berat badan. Kepingin perutnya kotak-kotak. Jadi baru 4. Jadi 5 kotak. Karena yang di bawah masih jembling. Lemak bawahnya kurang. Tapi atas sudah mulai pecah. Yang atasnya sudah mulai pecah nih. Mari kita lanjut lagi nih ya. Kemudian bijaksana, sehat panjang umur, langkahnya apa? Anda harus tulis langkahnya. Kalau langkahnya tidak Anda tulis, olahraga ya sudahlah, saya bayar Anda. Ini ada misalnya Mas Muhammad Royan Hidayat, sudahlah, kamu tak bayar. Yang olahraga kamu, yang sehat siapa? Ya kamu, bukan saya. Dan caranya bagaimana? Atomic habit. Kayak pada waktu saya mau olahraganya kalau pusat lagi malas, sekali aja deh. Sekali, bablas juga. Jadi ini penting sekali gitu ya. Jadi bijaksana, sehat panjang umur, makanan apa? Saya sepagi ini baru makan sekali gitu ya. Karena memang lagi mengurangi berat badan. Jadi Pak Diki saksinya tuh, saya turun terus dari 82 turun sekarang 78 begitu ya. 78,8 setiap hari saya lapor dan monitor. Nah, kemudian saya makannya sayur tadi, jadi ini siang dari pagi belum makan, siang tadi baru makan sekali sayur. Nanti saya makan cuma 2 kali doang. Ini jurus murid-murid saya, jurus Pak Herlambang, GM saya yang turun 10 kilo sudah. Nah ini gitu ya. Jadi susun tindakan mengarah tujuan dan atomic habit yang nomor 5. Maksudnya atomic habit itu mulai. Kalau misalnya treadmill males 5 menit aja. Push up males sekali aja. Nah, ini penting gitu ya. Bijaksana, sehat panjang umur, kemudian keluarganya harmonis, anak-anaknya jadi. Ini Mas Rizky malah pamer, saya one pack Pak. One pack dipamerin. Boleh. Six pack nih, wah 60 bungkus baru kenyang, payah ini. Silakan yang ini, oke. Nih, mari kita lanjutkan lagi ya. Nih, bijaksana, sehat panjang umur, kemudian keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti. Anda luangkan waktu enggak untuk mendidik anak-anak Anda? Saya akan share ya.
Saya meluangkan waktu, misalnya mau didik anak tangguh. Caranya kapan? Pas peristiwa apa? Dengan cerita, dengan kejadian, nilai-nilai apa? Bersyukur. Saya nilai apa? Penuh hati, penuh kasih sayang. Caranya seperti apa? Niat terus mau belajar. Caranya bagaimana? Saya luangkan waktu untuk mendidik anak saya. Jadi keluarganya harmonis. Kalau sama istri, bagaimana jumlah ML-nya meningkat begitu ya. Itu penting sekali, ML boy. Makan lontong, ya. Nah ini penting, ini harus harmonis ini. Terus kemudian meluangkan waktu untuk anak-anak, nilai-nilai apa yang Anda mau ajarkan. Caranya ngajar bagaimana, ini penting sekali gitu ya. Kemudian yang keenam nih, perhatikan baik-baik teman-teman. Bukan yang keenam, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarga harmonis. Yang keempat, kaya raya punya banyak passive income. Ini Gusa, kaya raya punya banyak passive income. Jadi terus kayak saya pagi tadi saya baru monitor, waduh, perak saya meleduk, untungnya ada Pak Diki, ada layarnya perak tadi, itu ya tadi baru saya kirim. Pak Diki, pagi saya monitor, ini baru yang atas Pak Diki, masih ada yang bawah, masih ada lagi banyak ini, tapi lumayan toh. Wah, ini untungnya sudah lumayan, ini 483.000 US, 7 miliar. Nah, dan enak toh. Ini sejak saya sakit, tapi ini baru satu, masih ada lagi Pak Diki, yang di bawah masih ada lagi nih. Saya ada yang lagi di bawah, kemudian masih ada yang di UOB, ada yang ini. Jadi untungnya dahsyat tenan. Jadi tetap harus meluangkan waktu untuk ngisi leher ke atas. Banyak orang bilang, Pak Tung, perak ini masih bisa beli nggak? No? Saya bilang beli. Begitu beli besok turun. Nah, Anda bingung. Nanti akan saya ajarin ya. Saya ajarin bagaimana membaca tren, terus kemudian aset alokasi sehingga kita kaya dan aman. Mau gitu ya. Mau ketik dong, mau biar saya semangat ini. Mau. Oh, mau. Nanti ya di malam hari ya, setelah makan malam dan sembahyang malam, yes, kita ajar nih. Nah, Dok Baris juga wes dahsyat, top, mantap, markotop. Jadi itu sebenarnya bagian. Jadi saya untungnya sebetulnya 10 M ke atas sudah. Bayangin dalam kondisi krisis begini masih untung 10 M ke atas. Top dah gitu ya. Jadi saya masih ada lagi, masih saya ada yang beli di UOB, ada yang beli di Julius Baer gitu ya, ada di Perak dan top, seru gitu ya. Tapi harus ada ilmu bacanya gitu ya. Jadi kalau enggak seminarnya sampai jam berapa? Ini teman-teman sampai jam berapa? Lewat mana pembelian peraknya? Saya di Money Mall, di UOB dan Julius Baer. Dulu ada di Credit Suisse, itu sekarang baru saya pindahkan ke Julius Baer gitu ya. Nah, oke. Nih. Sampai jam berapa enaknya? 12 malam nih, Pak Fahroji ini keren. Pak Mas Eri Japing, wes stop 12 malam sampai kuota habis, sampai sembuh. Yeay! Semangat boy, ayo bilang semangat. Yes. Semangat semua. Oke, langsung kita lanjutkan nih. Kaya raya itu caranya gimana? Ini penting yang hari ini kita belajar selama 3 hari ini, kaya raya bagaimana punya banyak fasilitas. Kalau tadi capital gain, tadi Pak Diki, wah lumayan dong Pak Tung. Belum Pak Diki belum dicairkan, kalau turun ya ikut turun. Kalau naik bablas naik. Kalau dicairkan, jadi itu masih ceritanya untung tapi belum direalisasi. Belum, karena it is just beginning menurut saya. Ini bakal turun lagi. Kalau saya lihat gede gini, ini bakal anjlok sedikit terus kemudian nanti akan tarik ke atas lagi nih. Sampai tahun ke depan ini masih bumi gonjang-ganjing untuk emas dan perak itu ya. Nah, beli perak di mana? Tadi Money Mall, Anda searching Money Mall gitu ya. Terus di UOB juga bisa, kemudian di Julius Baer, kemudian di mana itu ada macam-macam gitu ya. Nah ini saham bagaimana? Nanti tentu saya akan share sedikit tentang saham. Nanti kalau hari ketiga itu Pak Steve sudah siap nih. Pak Diki, Pak Steve murid saya yang jagoan di saham sudah siap. Ya, siap ya. Oh itu malah saya kalau saham titip ke Pak Steve, ya terus Pak kasih duit tolong diinvestkan di sana kan gitu ya. Apakah terima buyback? Ya terima buyback. Harga perak berapa sekarang? 22,6 US dollar per troy ounce. Oke, saya lanjutkan dulu. Woi, ini tentang kaya, ini sudah semangat nih bacanya detail. Oke, favoritnya saham, yes. Oke, masuk Pak Eko, jos. Saham Ellen May juga murid saya, wis keren tuh Ellen May juga. Oke, mari kita lanjutkan ini. Yang tempat bagaimana kaya raya. Anda punya waktu enggak mencurahkan waktu untuk belajar jadi kaya enggak? Belajar investasi enggak? Meluangkan fokus di sana enggak? Kalau Anda mulai enggak fokus ya percuma, Anda enggak bisa kaya. Ini penting banget, woi, penting. Harus fokus, luangkan waktu at least seminggu sekali lah. Seminggu sekali Anda belajar 1 jam, 2 jam, atau 10 menit aja tentang bagaimana tambah kaya, memperluas wawasan. Kayak tadi saya tanya perak, Anda enggak ngerti kapan keluar. Banyak orang, Pak, saham yang mana? Wah ya repot, nanti akan share ilmunya dikit. Ketika saya saham ini bagus, begitu Anda beli turun, nyalain saya. Padahal kalau jadi ini penting punya ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmunya, wah
Nah ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi kaya raya ini yang ke 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harus pasti kaya raya. Kemudian saya belajar Happiness Revolution, buku-buku saya tentang bahagia, wes jangan tanya tebel-tebel bagaimana ini resep-resep ilmu bahagia, wes jangan tanya. Buku-buku saya tentang bahagia begitu banyaknya dan saya masih terus belajar tentang bahagia. Oh, jadi ngolet aja. Terima kasih Tuhan. Wah, enak. Coba perhatian, langsung praktek ya. Tiap pagi Anda ngolet tuh. Semuanya ikut saya, tarik nafas sepanjang. Ngolet. Katakan, terima kasih Tuhan. Hembuskan nafas, tarik nafas lagi. Oh yes. Seger, enak. Nah, oke, jos, dahsyat. Betul itu, banyak orang kalau rugi teriak-teriak, kalau untung bungkem enggak pernah ngasih bos, enggak pernah ngasih gurunya, asem tenan gitu ya. Saya ini saham, gue nanti kalau saya mau cerita tentang saham, gue seru. Zaman BNI 46, lagi launching, 800 rupiah per sahamnya. Saya ikut, enggak kebagian. Naik 1.500, saya enggak beli. 97, 98, rontok, tinggal 500. Saya beli saham dengan harga 500. Apa yang terjadi? Turun besok 400. Jadi pialang saham saya ngomong, beli lagi Pak Tung, average down di rata-rata ke bawah. Saya beli lagi 400. Besok turun lagi 300. Pak Tung, average down, beli lagi. Sudah beli besok anjlok tinggal 25 terus sekian tahun dijadiin 1, wes tobat sampai sekarang tobat. tobat. Apalagi hari ini ya, perbankan belum laporan keuangan. Lupa ini sudah pulih balik loh. Mari kita lihat nanti anjlok lagi enggak laporan semesteran ini keluar, Juni laporan keluar. Sahamnya bakal saya perak, jangan tanya. Dulu saya pernah untung berapa puluh Mercy S-Class, bisa kebayang. Kalau orang laki biasanya ukurannya Mercy S-Class. Tapi pernah rugi juga berapa puluh Mercy S-Class, jangan tanya. Jadi ternyata jangan ateng sok tahu lah gitu loh, nanti harus aset alokasi. Kalau ngeyel satu terus kemudian itu namanya spekulasi. Anda yakin 1000% spekulasi. Insat boy. jadi tentu saja hari ini sudah average down sampai modal habis ya sama dong Ibu Lila. Nasib jelek sama nasib baik aja yang sama, woi. Cari rekan sepenanggungan sama-sama jelek. Kenapa perak kok gak emas? Nah, saya emas banyak. Dari dulu saya terus punya duit investasi emas. Nah, saya tuh investasi bukan trading. Nah, itu orang-orang sekali lagi. Saya investasi bukan trading. Kalau nanti trading, ikut Pak Steve yang tentang saham. Pak Steve sudah siap, nanti hari ketiga Anda akan belajar tentang saham. Peng-pong, seru. Saya akan saham, saya akan garis besarkan gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi begini. Jadi saya investasi itu bukan trading. Nah kalau saya investasi setiap bulan saya sisihkan beli. Turun, hore, berarti lebih murah, saya bisa dapat lebih banyak. Emas dari dulu sudah rutin, di Mas Pegadaian rutin, di Mas Lantaan rutin. Nah terus sekarang kok emas, kok perak Pak Tung? Pada waktu saya sakit di rumah sakit, nah ini tanda-tanda sehat saya bilang gitu. Waktu tanda sehat saya share sama teman-teman. Ini perak, ini perak menurut saya analisa gini. Tapi sekali lagi ya, kalau salah jangan nyalain gurunya. Jadi ambil resiko orang maju, woi gitu, incap ya. Selama nyalain orang kan nggak perlu belajar lagi, yang salah orang lain kok. Nah terus kemudian jadi perak pada waktu itu gini, kenapa kok perak? Uang itu akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ulangi, uang akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang sukses bukan bereaksi, orang sukses itu antisipasi. Contohnya, emas di zaman Nabi Muhammad zaman dulu, kalau saya salah tolong dilatih, saya punya catatannya ini, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu satu dinar emas sama dengan 10 dirham perak gitu ya. Nah, 1 dinar emas itu 2, sekian gram. Nih. 1 dinar emas itu 4,25 gram emas. 1 dirham 2,975 gram perak. Nah, berarti 1 dinar sama dengan 10 dirham, berarti 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Pada waktu saya mulai ngamatin, itu perak itu anjlok gak karu-karuan. Dari 19 dibanting tinggal 11. 11 saya beli, enggak, saya enggak beli 11, saya beli 13, di angka berapa, jadi lupa tuh nggak beli itu. Setelah confirm naik, nah nanti akan belajar malam gitu ya, confirm. Setelah confirm naik, baru kita masuk. Kita nggak pernah bisa tahu. Kayak orang harga saham lagi turun, pegang. Seperti pisau lagi anjlok, pegang. Berdarahlah Anda. Lagi anjlok kok dipegang, berdarah.
Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda punya duit banyak, turun, beli lagi, turun, beli lagi, terus beli lagi. Tapi Anda memang aset alokasi banyak, jadi tidak masalah. Saya hanya bisa confirm. Ketika confirm naik, itu pun ketepatannya nggak 100%, masih 80%. Dulu emas saya perhatikan dengan perak, itu harga 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Saya ulangi, 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Luar biasa, luar biasa. Nah kemudian saya mulai masuk nih, saya sampai catetin tentang emas dan perak ini tadi. Terus saya perhatikan, ini luar biasa nih, perak ketinggalan. Nanti kalau emas orang sudah merasa terlalu tinggi, dia akan cari investasi di tempat yang lain. Uang mengalir di tempat yang, jadi orang lagi optimis, emasnya peraknya ketinggalan. Nah ketika peraknya ketinggalan, jarak emas dan perak ketinggalan banyak, saya mulai masuk. Nah, kok Pak Tung tahu? Saya sudah meluangkan waktu ini belajar tentang emas dan perak itu 2009, 2010, untung banyak, terus benjot banyak juga. No, jadi wah ilmunya ini perak kota gede, enggak, ini peraknya saya gitu. Jadi uang itu jadi kenapa kok masuk di perak? Ada saya share, yaitu emas dibanding perak di zaman Nabi Muhammad sebenarnya sampai sekarang mata uang yang dinar dan dirham itu 1 dinar 4,25 gram emas, 1 dirham 2,975 gram perak, 1 dinar sama dengan 10 dirham, berarti 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Sedangkan harga hari ini 1 gram emas sama dengan 90 sudah. 1 gram emas sama dengan 90 sekian gram perak. Berarti peraknya masih ketinggalan. Berarti saya masih ini ya. Bitcoin oke. Wah agak kecepatan, belum sempat screenshot no ya. Screenshot nih, ini mau di screenshot boleh nih, silahkan. Ini emas nih. 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Tapi pada waktu saya mulai masuk, pada waktu saya sakit itu, di rumah sakit itu, di Maret itu, 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Nah, saya antisipasi, bakal emas akan orang merasa terlalu mahal, walaupun tetap masih bisa naik, ini masih bisa 2.000 US dollar per koin juga masih anak-anak. Duit dicetak ngawur hari ini, nanti akan saya share ya. Nanti setelah makan malam saya akan share juga tentang bagaimana antisipasi krisis itu seperti apa. Invest emas itu di mana? Ada 2 macam. Satu paper asset, yang kedua beli emas lantaannya. Beli di mana? Di Antam boleh, toko emas boleh. Biasanya harganya standar begitu ya. Nah, terus kalau paper asset di mana? Bisa di money mall, bisa di yang tempat-tempat. Nanti ada banyak sekali. Saya mau beli emas, menulis lah. Kalau saya emas yang lantaan atau emas apa, saya juga beli di Pegadaian. Anda Pegadaian, Anda bisa langsung beli Rp7.000 aja bisa. Dan Anda malah bisa dapat porsi haji. Wah, top banget itu. Jadi beli emas dapat porsi haji. Anda tanya ya di Pegadaian, itu keren gitu ya. Oke, mari kita semangat dulu. Oke, waduh sudah jam 3. Harus berdiri, ayo terlibat, semuanya bergerak. Yo, berdiri. Ini saya tak ganjel dulu, ayo. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri, semua berdiri. Woi. Berdiri. Mulai. Nanti istirahat nanti 3.15. Oh, buru-buru, semangat dulu belajar. Waduh. Iya. Kesamping katakan ihi 3 kali. Kesamping yang lain 3 kali. Yuk. Katakan yang panjang. Melengkung ke depan katakan yang mesra. Oh yes, baby. Kemudian angkat kaki. Angkat kaki 1. Angkat kaki. Lari kecil dulu. Ayo lari kecil. Biar metabolisme lancar. Lari kecil. Saya hitung sampai 10 kita loncat dan teriak. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Ayo metabolisme lancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Ayo panjang. Ayo lagi. Seger. Ayo duduk lagi. Minum. Ayo ambil air. Ayo nih. Harus minum. Seger. Ayo minum. Yang puasa, selamat berpuasa. Semoga menjadi berkah gitu ya. Yang puasa, oke. Habis ini sertek, sabar nih Mas Yudi ini sudah belajar ilmu sertek nih, ilmu sex revolution nih. Oke, mari diketawain anak, biarin anak-anak diajak. Ayo ikut loncat, ikut semangat, ayo dengerin. Ini paket hemat. Jadi satu seminar boleh ditonton sekeluarga. Baik. Ayo lanjut. Oke. Lanjut nih, lanjut ya. Udah minum, seger. Nih,
saya sampaikan tadi ya, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya, terus bahagia. Yang kelima, yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi Pak Tung kok masih seminar dijual murah-murah amat. Ya, dulu saya gratisin, tapi asem gitu ya, digratisin 2.100 daftar, sudah internet di-upgrade, semuanya di-upgrade, Zoom-nya di-upgrade, bayar 15 juta, 20 juta, yang ikut anjlok, ya jadi turun, gak seru ini, jadi lumayan. Nah ini 6 hal yang penting Pak Tung. Terima kasih Mas Hari Swandi itu ya. Bijaksana, sehat, panjang umur, keluarga harmonis, anak-anak sukses dan berbakti. Bukan hanya berbakti dong, tapi sukses dan berbakti. Kaya raya, banyak income, banyak passive income, terus kemudian hidup bahagia, bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, ini sudah disaripatikan oleh Mas Hari ini. Jos, wah keren olahraga sore ini. Sekarang nih, balik lagi Pak Didi. Apa yang penting untuk Anda? Please tolong ditulis. Dan langkahnya apa? Ini penting. Jadi supaya hidup itu bukan hanya cari kaya penting. Nanti akan saya gini. Yang penting apa bagi Anda? Nih ya. Yang penting apa? Mau kesehatan, mau sehat, mau Tuhan, mau bijaksana, beriman, anak-anak sukses, apapun. Tapi saya mau tanya nih. Kalau ada nomor satunya sudah ditulis gitu ya. Uang Pak penting, boleh nih Sony Rich namanya aja pakai Rich gitu ya. Sony Rich boleh nih pokoknya. Nah, tapi jangan 1, 2. Sudah ya, mari kita lihat. Mari kita. Dalam hidup ini kan kita ada 24 jam ya. Mari kita lihat fokus kita. Yuk lanjut. 8 jam kan untuk tidur plus minus. Ada sih yang 9 jam, ada yang 5 jam gitu ya. Saya average 7 jam. Dulunya 5 jam ya. 7-5 jam saya merasa udah nih, saya keliang-keliang. Makanya saya pakai aplikasi ini, saya pakai ini yang hitam ini. Ini adalah Fitbit. Fitbit itu tidur pun saya hitungin saya tidur pun saya hitungin supaya enggak cuma teori, enggak cuma apa, tapi betul-betul praktek itu saya hitungin tidur. Nah ini kalau ada bintangnya berarti saya mencapai 7 jam. Yang tidak ada bintangnya enggak mencapai. Tapi saya punya goal 7 jam. Kurang ya saya tidur siang, terus tidur lagi. Nah ini oke, mari kita lanjutkan. 8 jam tidur. Lanjut berikutnya. 8 jam ngapain? Kerja. Ada yang kerja 15 jam sehari, ada yang 12 jam. Nah 8 jam kerja. Terus 8 jam berikutnya ngapain? Ayo. Sisanya ngapain 8 jam berikutnya supaya 24 jam? Ayo ngapain? Nah, oke ngapain gitu ya? Main, betul, sedekah, keren, istirahat. Tadi kan sudah tidur, istirahat, ibadah dan belajar, boleh, sertek, hafal bener ini, ML, boleh. Ya boleh toh, walaupun 3 menit ya lumayan lah, 5 menit ya lumayan. Pakai M banyak sekali, makan, mandi, macet di jalan, sekarang sudah lumayan, makin rombol, gak usah macet. Membaca, mengobrol, menonton YouTube, membuat istilahnya mengupdate Instagram, wah, main sama anak, wah, banyak dakwah, nyetir, wah. Usaha Pak, wah ini saya kok hot jika tadi hot, kita asik begini lagi, jos. Oke bikin konsep bisnis keren. Pertanyaan saya, kalau nomor 1 Anda misalnya kesehatan, di sini kan Anda olahraga toh, yang 8 jam ini olahraga kayak. Kalau nomor 1 Anda Tuhan, di sini Anda beribadah terus. Kalau keluarga misalnya 24 jam Anda ngomong anak teng tong gitu ya. Kalau kaya ya wes, wah mikirin kaya terus. Loh, kok 8 jam kerja? Untuk apa? Ayo. Pertanyaan saya, kenapa kalau Anda 8 jam kerja? Kenapa 8 jam Anda harus kerja? Kalau nomor satunya kesehatan, nomor satunya keluarga, nomor satunya Tuhan, nomor satunya anak-anak sukses. Biasanya kan harus mendidik tuh. Cari makan, oke. Aktif income. Nah, supaya fokus, supaya mencukupin. Karena jam kantor 8 jam Pak, kalau jam kantor 1 jam saya pulang ya. Boleh untuk bertahan hidup, aturan kantor supaya dapur ngebul ya. Very good, oke. Kira gini nih, lanjut Pak Diki, ini yang penting. Boleh nggak kita simpulkan gini? Saya juga ingat ya, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarga harmonis, kaya raya. Kaya raya itu ternyata nomor 4. Lupa kok nggak bermanfaat untuk orang lain. Yes, sebetulnya secara umum yang saya lakukan harus bermanfaat untuk orang lain. Tapi ini nilai-nilai saya, jadi saya bermanfaat dengan membuktikan saya kaya dulu gitu ya. Saya mau ngajar orang kaya, saya enggak kaya, enggak enak. Walaupun ada loh yang orang miskin bisa ngajarin orang jadi kaya. Ya bisa aja, tapi ya detailnya kalah gitu ya. Oke, mari kita tetap luangkan waktu, energi, uang fokus untuk hal yang penting. Namun urusan uang selesaikan dulu. Maka yang lain jadi lebih mudah. Saya ulangi. Luangkan waktu, energi, uang, fokus untuk hal yang penting. Namun urusan uang selesaikan dulu. Maka yang lain jadi lebih mudah. Maksudnya apa? Contohnya, kalau Anda misalnya 1 bulan sudah dapat penghasilan 200 juta, misalnya Anda punya deposito 20 juta atau reksadana atau di laundry income-nya lebih gede lagi. Ternyata Anda
bisa mendapatkan income 12% dari bisnis Anda yang jalan tanpa Anda, misalnya setahun. Berarti Anda punya 20 miliar, berarti 1 bulan dapat 200 juta, lumayan tuh. Kalau ada 1 bulan sudah 200 juta, sudahlah Anda mau beribadah terus boleh, kumpulkan duit sebagian 100 juta untuk bangun masjid, bangun gereja, boleh, dengan tentu saja. Terus kemudian Anda 1 bulan 200 juta, ya. Kemudian Anda mau olahraga terus, boleh. Terus Anda mau sharing terus, boleh. Mau apapun, boleh. Nah, ini kan gitu toh. Jadi, sebetulnya ketika urusan uang selesai, maka yang lain jauh lebih mudah. Banyak orang mengecilkan arti uang. Tapi kalau uang jadi hari ini, nih, apakah teman-teman suara saya jelas nih, karena banyak yang ada yang beberapa yang bilang, Pak, jelas nggak nih? Jelas. Oh, jelas. Laundry nanti saya akan share laundry ini. Jelas berarti bukan saya sisiran meneh sambil nunggu. Ini kebiasaan nonton cermin terus sisiran ya. Wes ganteng, makasih Dani Pang ya. Oke, jelas kok. Nah, mantap, keren. Oke, kita lanjut dulu. Semangat. Nih. Jadi kalau urusan uang selesai terlebih dahulu, mendadak Anda bisa ngajar anak Anda dengan meluangkan waktu dengan damainya, nonton bareng dengan anak dengan damainya, karena sudah mempunyai ternak duit. Nah, selama 3 hari ini kita akan belajar apa saja sih, gitu ya. Jadi kita akan belajar strategi dan mindset, cara berpikirnya. Tentu saja ada PR nanti yang harus dikerjakan. Strategi apa? Misalnya, strategi bagaimana kaya cepat. Wah, kaya terus langsung kaya. Kedip langsung kaya, kok bisa? Bisa tuh Sandiaga Uno, Pak Haritanu itu kedip langsung kaya itu ya. Dari miskin hanya dalam waktu 1 tahun, wih, salah satu orang paling kaya di Indonesia, keren juga. Tunggu disewaringin? Ya belum paling kaya di Indonesia. Top 1% sudah ada lah. Buktinya, sebagai pembayar pajak, 100 terbaik di Banten, padahal Banten penduduknya 11 juta, saya termasuk 100. 100 itu bukan perorangan doang, 100 itu termasuk CIMB Niaga, Krakatau Steel, Hero, BSD, Bumi Serpong Damai, Siloam Hospital, Mall Siloam, Citra Maja, terus keren tuh, beneran datang Desember ini. Berarti saya bayar pajak, berarti saya ngaku punya duit. Jadi bayar pajak atau goblok, ada orang bilang, itu harus ganti konsultan pajak tuh, bayar pajak banyak amat. Enggak. Contohnya ada yang gangguin saya, Pak Tong glowing banget pakai skincare apa, yang ngomong Adidol lagi, yang memuji cewek kayak, saya kan jadi semakin keren. Wah, ya saya di Banten, saya di Tangerang. Berarti kalau saya bayar pajak kan sah dong gitu ya. Loh Pak Diki, boleh Pak Diki foto saya yang pada waktu dapat anugerah di bulan Februari ini sebagai pembayar pajak yang salah satu yang terbaik. Jadi ini bukan penjual ludah, penjual ilmu yang sungguh-sungguh nyata sudah dipraktekkan, oke? Gitu ya. Penjual semangat juga, motivasi dan strategi. Nah, Anda belajar apa? Bagaimana punya ternak duit? Bagaimana mulai usaha tanpa duit malah dapat duit? Bagaimana termasuk, jadi Anda belajar bagaimana tadi sudah punya passive income, terus kecerdasan keuangan itu seperti apa? Oh ini yang ini terima kasih yang kemarin sudah lihat ya, ini dilihat lagi enggak apa-apa, ini sebagai bukti karena ada teman yang belum ngelihat gitu ya, ada yang nuduh-nuduh, nah dia sendiri bayar pajak enggak, pamer mobil mewah, pamer gini dia bayar enggak, nih wah KJP Banten, ini lumayan bayar pajak kan berarti. Bayar pajak kok dia berarti kan sah pajaknya gede ya wes ya diterima gitu ya. Tung Desember waringin taxpayer, wah best taxpayer, wah taxpayer award presented Tung Desember waringin, wah ini sah ini jadi bukan ngaku doang, bukan ngaku kaya tapi sah sebagai salah satu baik. Top 1% ya dapat lah, top 0,1% masih gitu ya. Oke, tapi terima kasih, belum paling kaya enggak gitu ya. Nah sekarang oke. Sekarang kita semangat, kita belajar nih. Saya mau share lagi semangatnya bergairah. Waduh kurang 5 menit break. Oke, enggak apa-apa. Kita masih ada kesempatan. Nih. Jadi lanjut Pak Diki. Nih. Jadi lanjut nih. Bisa nggak sih beli tanpa duit? Yang paling menghambat Anda? Nih, ini perhatikan teman-teman. Yang paling hambat, Anda harus tahu posisi Anda di sini. Anda harus tahu impiannya. Anda nggak punya impian, bisa nggak Anda sukses kaya raya? Bisa kalau memang action Anda, habit Anda menuju Anda sukses. Tapi Anda di sini, Anda harus tahu nanti posisi Anda di sini di mana, kondisi keuangan Anda harus cek. Anda punya impian keuangan seperti apa harus dicek juga, namanya financial ronsen. Kemudian lanjut. Nah ternyata kita butuh apa? Butuh action, butuh strategi, butuh keyakinan. Strategi, action nggak yakin, actionnya loyo. Yakin punya strategi, nggak punya action ya sama juga bohong. Jadi kita butuh strategi dan action untuk mencapai impian. Apa sih yang paling menghambat kita dalam kehidupan ini? Yang paling menghambat kita untuk dari sini mencapai impian Anda adalah story.
cerita yang Anda ceritakan terus-menerus kepada diri sendiri dan kepada orang lain, kenapa kok Anda tidak bisa mencapai impian tadi? Nih, jadi Anda jadi tidak take action, betul nih Tarso, nih Bu Isnar ini gitu ya. Nah ini ada salah satu bilang, uang adalah akar dari segala kejahatan. Wah, Mas Sony Rich itu. Nah itu cerita-cerita apa yang menghambat Anda? Ceritanya biasanya mengandung 3 unsur ini saja. B, E, J, supaya ingat Bursa Efek Jakarta gitu ya, B, E, J. Blame, menyalahkan orang lain. Excuse, justify. Banyak orang tidak take responsible. Harusnya apa? Daripada blame, bertanggung jawab. Daripada excuse, lebih baik action. Nah, daripada justify, membenarkan orang lain lebih hebat tanpa kita mau belajar. Oh, Pak Tom jenius. Makasih, makasih, makasih. Aduh, sebetulnya kaya tidak mengenal jenius. Orang tidak jenius, tindakannya membuatnya kaya, dia kaya. Yang jenius, kalau tidak percaya perhatikan teman-teman Anda yang di SD, SMP, SMA, yang jenius-jenius. Halo, hari ini jadi apa? Banyak nggak yang jadi biasa-biasa saja? Banyak. Tapi ada nggak yang pinter juga jadi sukses? Ada. Mas Khairul Tanjung itu mahasiswa teladan nomor 1 se-Indonesia. Saya juga mahasiswa teladan itu. Sefakultas Hukum Universitas 11 Maret itu. Jadi FH UNS, halo UNS, kalau kalian yang lulusan UNS, saya mahasiswa teladan ngaku, berarti ada buktinya bisa dikonfirmasi, benar. Jeff Bezos ternyata valedictorian. Apa itu? Lulusan terbaik zaman SMA dia valedictorian. Jadi nomor 1 juga. Masuk aja Pennsylvania juga. Oh itu top sekali. Ada mau masuk ada susah. Harus pinter banget. Orang pinter ada yang sukses kaya raya. Ada orang pinter biasa-biasa saja. Jadi jangan membenarkan, oh dia lebih pinter dari saya. Enggak. Sukses tidak mengenal kaya, tidak mengenal syarat. Tidak mengenal suku, agama, ras, dan anatomi. Enggak. Mau gemuk, mau langsing, mau kaya ya tetap kaya. Mau tinggi, mau pendek. Tinggi, pendek. Panjang. Panjang. Mau tinggi, mau tidak tinggi, ya itu tetap aja kaya juga bisa. Woi, itu ya. Insya, duor, benar Mas Putra, duor. Nah, ini benar sekali. Jadi ketika Anda blame, mulai menyalahkan, Anda nggak harus tanggung jawab. Mau BEJ ini, ya ini penting sekali nih. BEJ ini ini Anda buang. Jadi setelah ini nanti gitu ya. Ini Pak Diki. Nah ini, tolong PR-nya. Nah ini. Boleh gambar rumah saya juga boleh nih saya tunjukin. Rumah itu ada sebentar, rumah saya 1 menit terus break. Itu kemarin Lampung, ada yang dari Lampung. Nih Pak Diki lagi mau nunjukin rumah di Lampung nih, katanya tadi ada fotonya sudah. Rumah oh bukan rumah saya itu. Oke. Loh ini sebetulnya banyak ilmu yang hari ini yang nanti akan belajar terus bergaul dengan orang kaya ini. Ini ada yang dari Lampung. Lampung Mas Muntori. Tahu ini saya beli properti ini tanpa duit, pada waktu beli dapat duit. Propertinya di Lampung ini di sebelah mana sih? Di sebelah Hotel Novotel. Yang Lampung bilang, saya Lampung. Ini kisah nyata ini. Novotel itu hotel tertinggi, terbesar, terbaik di sebelah ini Mas Farudin. Oke. Nah ini silahkan ya ini ya. Lampung, di Lampung itu ternyata ada hotel yang namanya Novotel. Yang view-nya, wah laut keren banget. Nah ini rumah sebelah kirinya persis. Kalau Anda menghadap hotel, rumah sebelah kirinya. Saya beli tanpa duit, pada waktu beli dapat duit, terus kemudian setiap bulan dapat duit, waktu dijual dapat duit. Pak Diki pernah tidur di sini, betul Pak Diki? Betul Pak Diki, tolong dibantu jawab nih Pak Diki, boleh ikut jawab. Betul. Bahkan Pak Diki, selain beli rumah ini saya dapat bonus lagi tanah berapa besar? 2 hektar Pak. 2 hektar, bayangin. Beli ini dapat bonus 2 hektar, terus ini luasnya 4.000 meter. Rumah luasnya 4.000 meter, ada view-nya laut, view-nya indah luar biasa, salah satu yang terbaik, terbesar, terbagus, terbesar di Lampung gitu ya. Bisa saya beli tanpa duit, waktu beli dapat duit, dan masih dapat tanah 2,1 hektar, betul Pak Diki ya? 2, berapa itu? 2,1 hektar, terus kemudian ini. Nah, sekarang gini, oke, Hotel Novotel, yes, ya rumahnya ajaib gitu ya. Karena tahu ilmunya, makanya belajar ilmu ini penting. Belajarlah tentang properti ini. Wah, properti kalau Anda belajar ikut saya 5 hari full. Oke, lanjut sebentar Pak Diki. PR-nya Pak Diki, PR. Pada waktu break, oke ya, ini 1 menit lagi kita break. Anda kerjakan ya, Anda download di mana, Anda kerjakan angketnya ini. Seselesainya, sambil sembahyang, yang tidak sembahyang langsung kerjakan, nanti sembahyang ya. Ini 36 angket dulu, 36 angket. Yang angketnya bisa di gambarnya angketnya, coronya angket. Ilmu itu betapa pentingnya. Kalau Anda tidak tahu strateginya, ya tidak ngerti caranya. Tapi punya strategi, kondisinya tidak memungkinkan, ya tidak bisa. Angket Pak Diki. Nah ini angket ya. Angket ini ada di mana Pak Diki bisa sudah di semua harus download. Nah Anda tolong diisi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 sampai 10.
setuju atau tidak? Setuju, sangat setuju atau tidak? Oke, silahkan gitu ya. Oke, kita break 20 menit saja ya. Jadi misalnya Pak, lah kalau saya cukup setuju tapi tidak setuju banget, misalnya uang bukan segalanya, ya cukup setuju ya 8 lah. Tidak begitu setuju Pak, tapi tidak 1, bukan sangat, ya 2, 3, 4. Ya bingung Pak, tapi pro ke setuju. 6. Bingung Pak, tapi pro tidak setuju. 5. Nah, silakan. Nah, ini ada angka 36 angka, tolong diisi. Download di mana? Pak Diki, silakan di-share. Teman-teman, kita break dulu. Tapi pada waktu break, nah ini nanti ada ini, kita berdiri dulu, ngolek dulu, semuanya ngolek dulu. Berdiri ngolek semua ngolek, katakan. Iya. Sampai kata ini 3 kali. Sampai 3 kali. Belakang dulu, belum depan kata yang mesra. Oh yes, baby. Ayo lari dulu semua, bangun woi, bangun lari dulu. Saya hitung sampai 10 kita guncang bumi ya. Go ikutin saya lonjak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Go. Semangat dulu biar lonjak biar peredaran darah lancar. Oke, mari kita bersama-sama. Yes. Wow, ikutin woi. Kita akan break, kita akan kembali.